أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keikhlasan sehingga apa yang kita lakukan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit berbicara tentang surat yang paling luar biasa, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Surat yang minimal kita baca tiap hari, tiap malam 17 kali. Surat itu adalah surat Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah minimal, yang sholatnya nggak bolong 17 kali sehari semalam. Kalau yang sholatnya cuman maghrib aja ya berarti bacanya berapa kali itu? 3 kali. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan di awal kajian malam hari ini firman Allah di dalam surat Shad ayat ke-29. Kita semua tahu bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan.
Dan boleh-boleh saja kita mengambil berkah dari apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Atau mungkin bahasa kitanya adalah boleh-boleh saja kita ngalap berkah dengan Al-Quran. Mencari berkah dalam Al-Quran boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke-29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Berarti Al-Quran adalah kitab penuh berkah. Tapi gimana caranya? Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, ini yang menjadi titik penting. Kita semua insya Allah sepakat Al-Quran kitab penuh berkah. Tapi banyak orang yang mungkin keliru di dalam mengambil atau di dalam mengalap berkah dari Al-Quran. Ada yang Al-Quran ditulis di sebuah kertas, kemudian dijadikan kalung. Kurang tepat. Ada yang mungkin membeli mahal, ratusan juta mungkin. Nggak sedikit orang yang beli kaligrafi Al-Quran harganya 100 juta, harganya 200 juta, harganya 300 juta, atau bahkan mungkin setengah M ditempel di dinding rumahnya, tapi Al-Quran sendiri tidak dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, tujuan Allah menurunkan Al-Quran yang penuh berkah bukan untuk dijadikan kalung. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga bukan untuk dijadikan hiasan dinding. Tapi Allah katakan, lanjut tadi ayat tadi surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW penuh dengan berkah. Gimana cara ngalap berkahnya? Gimana cara kita mendapatkan berkahnya? Dan apa alasan Allah menurunkan Al-Quran? Liyadabbaru ayatihi, agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi kalau kita ingin berkah, tadabburi Al-Quran, baca Al-Quran, baca terjemahnya, pahami terjemahnya, baca tafsir tentang ayat Al-Quran. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, maka dari ayat tadi kita penting untuk sedikit mengambil pelajaran. Kalau saya jadikan judul malam hari ini adalah mutiara di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah yang saya angkat? Kenapa surat Al-Fatihah yang saya angkat menjadi tema pada malam hari ini? Karena Al-Fatihah ini luar biasa. Minimal tadi saya sudah sampaikan, Al-Fatihah dibaca minimal, kalau sholatnya nggak bolong berarti 17 kali. Itu sudah jadi keutamaan luar biasa bagi Al-Fatihah. Kalau boleh saya sampaikan atau kalau boleh saya bahasakan, jika tidak ada hadis ataupun ayat yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, melainkan hanya Al-Fatihah dibaca di dalam sholat dan harus dibaca dalam sholat, maka ini sudah menjadi keutamaan yang besar bagi surat Al-Fatihah. Saya ulangi, jika seandainya tidak ada hadis atau tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, cuman satu hadis saja yang menunjukkan Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat, maka itu sudah menjadikan kecukupan bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya?
Kita semua sepakat Bapak dan Ibu, sholat adalah pertama atau hal yang pertama yang kelak kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah panggil saya, ketika Allah panggil panjenengan untuk dihisab, kata Nabi Muhammad, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Pertama kali yang dihisab, yang ditanya oleh Allah Ta'ala adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu a'mali. Kalau seandainya sholatnya baik, maka semua amalnya dihitung sama Allah jadi amalan yang baik. Sholatnya baik. Kalau sholatnya baik, sodakohnya dihitung baik, puasanya dihitung baik, amal ibadah yang lain dihitung baik sama Allah. Wa in fasada sairu a'mali. Tapi kalau sholatnya rusak, maka semua amalnya dihitung oleh Allah jadi amalan yang rusak. Banyak orang yang mungkin luar biasa sodakohnya Masya Allah, tapi sholatnya mungkin bolong-bolong. Lihat kata Nabi Muhammad SAW, kalau sholatnya rusak, maka semua amal fasudasa iru amali, semua amalnya jadi rusak. Dan sholat tidak sempurna, bahkan sholat tidak sah kalau ada orang baca di dalam sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca doa apa tadi? Iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya boleh, atau kabira walhamdulillahi katsira juga boleh. Semuanya boleh, riwayatnya ada. Ini penting, jangan sampai iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina, aku rapak makmum karo kae. Jangan sampai. Iftitahnya pakainya kabiro. Kalau kabiro berarti dia seperti itu lah ya. Saya nggak mau yang seperti itu. Saya pokoknya yang ini. Nggak bisa. Ini semua ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kabiro ada contohnya, mau Allahumma ba'id baini juga ada contohnya. Saya lanjut. Allahu Akbar. Misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Habis itu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ruku. Pas ruku ingat, ya Allah, belum baca Al-Fatihah. Maka lanjutkan sholatnya, tapi rokaat yang dia tadi lakukan itu tidak dianggap sebagai rokaat pertama. Nanti rokaat kedua berarti itu dianggap sebagai rokaat yang pertama. Maka di sini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, menunjukkan Al-Fatihah adalah sesuatu yang harus dibaca di dalam sholat. Bahkan Al-Fatihah menjadi RUKUN, rukun. Rukun itu apa? Lupa atau tidak lupa, kalau tidak baca batal sholatnya. Ada salah satu gerakan sholat yang misalkan lupa tidak dilakukan, maka diganti dengan sujud sahwi. Nanti penting itu kita belajar kapan-kapan lah insya Allah tentang sujud sahwi. Banyak yang mungkin belum paham tentang sujud sahwi dan bagaimana caranya sujud sahwi di awal sholat, di sebelum salam atau sesudah salam. Insya Allah semoga dimudahkan di lain kesempatan. Ada sebagian gerakan sholat yang kalau tidak dikerjakan karena lupa hanya diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau Al-Fatihah mau lupa atau tidak lupa tetap sholatnya batal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yaqra bi fatihatil kitab aw la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat, tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya cuman satu hadis ini saja yang menunjukkan Al-Fatihah itu adalah sebuah keutamaan yang besar, di mana Al-Fatihah tidak dibaca, artinya harus dibaca dalam Al-Quran. Sebenarnya sudah cukup Al-Fatihah
menjadi surat yang paling agung dalam Al-Quran. Namun saya minta izin untuk menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini juga hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ini hadis luar biasa sekali. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, baina Jibrilun qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala. Ya. Ketika Jibril, ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ketika Jibril duduk bersanding sebelahan dengan Nabi Muhammad SAW, Jibril mendengar suara dari atas langit. Naqidhan min fauqi, dengar suara dari atas kepalanya, dari bagian atau sisi atasnya. Farafa'a ra'sahu, kemudian Jibril mengangkat kepalanya ke atas, kemudian beliau mengatakan, hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qattun illa hadzal yaum. Lihat ini baik-baik Bapak dan Ibu. Ternyata suara itu sumbernya adalah dari pintu langit yang terbuka, dan pintu langit ini belum pernah terbuka sebelumnya melainkan hari ini, kata Jibril. Jadi pintu langit ketika itu terbuka, itu yang menjadikan adanya suara dari atas langit. Ternyata pintu langitnya terbuka, dan pintu langit itu sebelumnya belum pernah terbuka. Ya, lanjut nih. Fanazala minhu malakun, kemudian turun dari pintu yang terbuka tadi sosok malaikat. Faqala, maka Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qattun illa al-yaum. Ini malaikat turun wahai Muhammad, dan malaikat ini belum pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Berarti pintunya terbuka, dan pintunya belum pernah terbuka kecuali saat itu. Turun lewat pintu itu sosok malaikat yang sebelumnya malaikat itu belum pernah turun ke atas bumi. Oke ya. Kemudian kata Jibril, fasallama, malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat itu mengatakan, abshir binuraini utahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah engkau wahai Muhammad. Jadi malaikat itu tadi turun membawa kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Abshir binurain, aku bawa kabar gembira dengan dua cahaya. Yang dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada nabi siapapun kecuali hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dua cahaya tadi? Yang pertama, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, khawatimu suratil Baqarah, ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lihat Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih rawahu Muslim, dan ini menjadikan keutamaan surat Al-Fatihah. Kita semua tahu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, firman Allah. Siapa yang bawa dari langit menuju dunia? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Tapi khusus Al-Quran ada sosok malaikat khusus Al-Fatihah, mohon maaf, khusus Al-Fatihah ada malaikat khusus yang datang menemui Nabi Muhammad SAW membawa surat Al-Fatihah lewat malaikat yang belum pernah turun sebelumnya, melewati pintu yang belum pernah dibuka sebelumnya. Dan Al-Fatihah adalah cahaya yang para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diberi surat Al-Fatihah atau diberi cahaya tersebut. Maka ini sekali lagi menunjukkan kekhususan surat
Al-Fatihah. Kata penulis di sini, saya ambilkan pembahasan ini dari sebuah kitab yang judulnya Min Hidayat Suratil Fatihah. Beliau mengatakan, "Fan nuzulu bil Qur'ani kana min ikhtisasi Jibril." Kita semua tahu bahwasanya Al-Qur'an itu turun merupakan kekhususan bagi Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad dari Allah Taala. Wa hadzal malaku jaa mubasysyiran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat ini turun khusus untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad berupa surat Al-Fatihah. Saya izin minum dulu. Bismillah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dikasih nikmat sama Allah, apa kewajiban kita, Bapak? Bersyukur. Oke. Kalau kita dikasih nikmat sama Allah, kewajibannya adalah bersyukur. Surat Al-Fatihah, surat yang turun dari malaikat khusus, kemudian lewat pintu yang khusus yang belum pernah terbuka sebelumnya. Maka surat Al-Fatihah adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan yang Allah berikan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita semuanya. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Nah, kita diturunkan atau diberikan oleh Allah surat Al-Fatihah, maka kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas turunnya surat Al-Fatihah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri turunnya surat Al-Fatihah? Simple, jawabannya 3. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya surat Al-Fatihah adalah dengan 3 cara. Yang pertama, tilawatun shahihah, dibaca surat ini dengan benar. Kalau panjenengan tidak punya waktu, anggap sibuk jahit misalkan ya, atau anggap sibuk masang kancing, atau anggap panjenengan sibuk motong benang, atau anggap panjenengan sibuk ngelobang dan seterusnya, sibuk luar biasa, nggak punya waktu. Tapi jangan gitu juga ya, kebangetan gitu lah. Anggap aja sibuk luar biasa, pengacara lah, pengangguran banyak acara. Anggap panjenengan pengacara, sibuk luar biasa, tapi minimal punya waktu belajar surat Al-Fatihah, minimal baca Al-Fatihah dengan benar. Apalagi kalau panjenengan dijadikan oleh masyarakat sekitar sebagai imam, jangan sampai bacanya ngapunten sebelumnya, karena ada yang baca demikian, Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada bacanya ain tapi dibaca dengan nga. Yang susah nanti siratal ladzina an'amta ngalaihim. Waduh, itu kalau jadi makmum. Karena ini kesalahan besar Bapak dan Ibu, ngerubah arti. Belajar yang benar. Atau contoh kesalahan yang juga salah fatal, seharusnya dibaca alhamdu pakainya ha, alhamdu, karena mungkin pingin fasih, ternyata kebablasan fasihnya, alhamdulillahi rabbil alamin, jadi ha jadi berubah jadi ha, artinya beda. Atau ain harusnya keluar dari tenggorokan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin artinya Tuhan semesta alam, tapi karena mungkin kurang belajar bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin pakainya hamzah, jadi artinya Tuhan alam semesta berubah jadi Tuhan yang sakit. Astaghfirullahaladzim, berat. Apalagi kalau sudah dijadikan sebagai imam, jangan malu kalau dapat koreksian dari makmumnya ketika salah membaca surat Al-Fatihah. Seharusnya jangan malu, jangan gengsi, harusnya bersyukur, karena kita kalau jadi imam berarti kita yang menanggung semua jamaah. Apalagi kalau bacanya salah, itu dosa jamaahnya juga kita
tanggung, naudzubillahi min dzalik. Jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan, bersyukur kepada Allah atas turunnya nikmat surat Al-Fatihah adalah membaca Al-Fatihah dengan benar. Yang kedua, wal fahmus sahih, memahami isi Al-Fatihah dengan benar. Dan yang ketiga, wal amal bima taqtadhihi hadhihi surah, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Maka insyaallah pada kesempatan yang singkat ini, mungkin kurang lebih masih berapa menit lagi nih zuhurnya, isyaknya 19:28 oh masya Allah, ternyata punya saya kecepatan, terlalu lama ya. Insya Allah 19 menit lagi. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah? Apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah? Ada 9 poin, mungkin saya sampaikan cepat saja, sekitar 3 atau 4. Yang pertama, surat Al-Fatihah mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah dengan cara yang benar. Surat Al-Fatihah mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah dengan cara yang benar. Al-Quran, saya ingin nanya sama panjenengan, berapa jumlah ayat, mohon maaf, berapa jumlah surat yang ada dalam Al-Quran? 114. Surat pertama, kalau kita buka di halaman pertama, muncul surat apa itu? Al-Fatihah. Kalau surat terakhir, kita buka dari yang terakhir, surat yang terakhir adalah surat An-Nas, gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Oke. Kata para ulama, lihat di sini pentingnya masalah doa. Tadi saya sampaikan surat Al-Fatihah mengajarkan kita untuk selalu berdoa dengan cara yang benar. Sebelum saya sampaikan itu semuanya, Al-Quran dibuka dengan surat yang isinya ada doanya. Surat Al-Fatihah ada doanya. Apa isi doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, Bapak dan Ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Ada doanya. Kalau kita mau buka surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada doanya. Doa minta apa itu surat An-Nas? Perlindungan dari godaan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti An-Nas itu ada pelajaran doa di dalamnya, yaitu doa minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan untuk memberikan was-was pada diri manusia. Surat Al-Fatihah mengajarkan kita untuk berdoa. Surat An-Nas mengajarkan kita untuk berdoa. Berarti simpelnya kata para ulama, Al-Quran dari awal sampai terakhir mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Dan ini doa penting. Kata Nabi Muhammad SAW, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman punya senjata. Apa senjatanya? Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala marah jika seandainya Allah tidak pernah diminta. Pak Haji siapalah yang paling kaya di Arjosari misalkan, dijalui proposal terus gemes itu lama-lama. Kiye maneng, Ustadz Meka maneng, mesti Pak jaluk proposal pembangunan pondok mesti ke. Sekali, 2 kali seneng, masya Allah, ahlan Ustadz, monggo. Butuh berapa pondoknya? Sekian, oke, saya kirim, sudah gampang. Kedua, monggo. Ketiga, aduh. Keempat, aduh, gimana?
Kelima, bilang sama istrinya, Bu, tolong kalau ada Ustadz Meka bilang bapak lagi tidur. Nah, nomor saya diblokir akhirnya. Manusia sekali dua kali senang dimintai, tapi kalau berkali-kali marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala jika tidak diminta oleh jika Allah Subhanahu wa taala tidak diminta oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala marah. Berkebalikan dengan manusia. Manusia dimintai terus malah marah, tapi Allah kalau tidak diminta malah marah. Berarti Allah kalau diminta terus Allah malah senang. Tapi berapa kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita berdoa ya seperti halnya seperti kewajiban aja. Habis selesai zikir, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah gitu doang. Kadang doanya juga setengah orang niat Pak njaluk karo Gusti Allah. Janjane niat minta apa ndak gitu pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya kembali lagi kepada judul bahwa Al-Fatihah mengajarkan kita pentingnya untuk selalu berdoa. Tadi contoh kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, berapa kali kita minta? 17 kali. Kita selalu minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus 17 kali minimal. Kalau kita hanya sholatnya sholat fardu saja. Kalau sholat sunnah silahkan ditambah jumlah rakaat sholat sunnah itu sendiri. Berarti menunjukkan penting masalah doa. Al-Quran dibuka dengan surat isinya doa, dan Al-Quran ditutup dengan surat yang juga isinya adalah doa. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Fatihah mengajarkan kita untuk berdoa dengan cara yang baik. Ingat ucapan saya bahwa doa akan semakin tinggi persentase diijabah oleh Allah Ta'ala jika terkumpul 3 syarat. Nggak saya sebutkan semuanya, kalau saya sebutkan semuanya waktunya habis. Al-Fatihah mengajarkan kita doa yang baik, doa yang mudah diterima oleh Allah, doa yang cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan agar doa kita dijadikan oleh Allah doa yang mustajab? Ingat 3 poin ini. Pertama, perhatikan adab ketika doa. Nanti saya sebutkan satu saja yang itu disebutkan dalam Al-Fatihah. Yang kedua, jauhi larangan atau mohon maaf, jauhi penghalang terkabulnya doa. Pertama tadi apa? Perhatikan adab berdoa. Yang kedua, jauhi penghalang diijabahnya doa. Dan yang ketiga, pilih timing yang tepat ketika doa. Timing itu artinya waktu. Kan jenengan yang adik-adik kalau minta uang sama orang tua kan kadang milih waktu yang tepat. Iya, bapak sik bombong jaluki duit ya. Atau sebelum minta uang pijetin dhisik gitu ya. Istri jenengan kan gitu, kalau mau minta sama jenengan dipijeti dengan rata mijeti kok mijeti niki. Ada maunya pasti nih. Cari momentum yang tepat, cari timing yang tepat, cari kondisi yang tepat. Nah, jadi kalau seseorang berdoa dengan adab yang tepat, menjauhi penghalang doa, dan tepat di dalam memilih waktu, insya Allah doanya semakin cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab ketika berdoa, ketika panjenengan doa, mengangkat tangan minta sama Allah, jangan langsung minta keinginan. Contoh, habis sholat misalkan, atau habis wudhu, atau di antara azan dan iqamat, angkat tangan langsung minta, ya Allah saya punya utang ya Allah, ya Allah lusa ini hari Kamis ya Allah, saya bingung mocoinya gimana ya Allah, sampai sekarang belum ada yang cair ya Allah gironya ya Allah, misal bingung ini. Angkat tangan, yang pertama kali diangkat tangannya, habis itu keluar ucapan adalah langsung minta, dan itu tidak tepat. Nabi Muhammad SAW ketika beliau duduk, di sebelah beliau ada seseorang yang berdoa. Kemudian orang tadi ngangkat tangannya, berdoa langsung tanpa menyebutkan adab-adab berdoa. Ketika ngangkat tangan langsung menyebutkan permintaannya kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ajilah hadza, orang ini terburu-buru, kesusu.
Lalu gimana? Lihat Al-Fatihah mengajarkan cara berdoa dengan baik. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam Al-Fatihah ada lafal atau ayat yang minta doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat ini bukan ayat yang pertama, bukan ayat yang kedua, bukan ayat yang ketiga, tapi ayat yang keempat. Betul apa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka adab ketika panjenengan minta sama Allah, jangan langsung minta, tapi puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Engkau ya Allah, Tuhan alam semesta. Allah dipuji. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah adalah zat yang maha pengasih lagi zat yang maha penyayang, masih muji. Habis itu Maliki Yaumiddin, ya Allah Engkau adalah zat yang merajai alam semesta atau yang merajai hari pembalasan. Habis itu masih dipuji lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami minta ya Allah. Habis itu baru minta sama Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita pingin diijabah doanya, ketika mengangkat tangan jangan langsung minta kepada Allah Ta'ala, tapi yang pertama kali adalah puji Allah. Ustadz gak bisa muji pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, monggo. Gak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa kromo, monggo. Ya Allah, panjenengan pangeran. Saya gak bisa ya pakai bahasa Jawa ya. Saya contoh bahasa Indonesia saja. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengasih ya Allah. Saya nggak bisa kemana-mana kecuali kepadamu lah ya Allah. Saya nggak bisa minta kepada siapa-siapa kecuali hanya kepadamu. Silahkan jenengan puji apa saja. Ngaget-ngaget ini barusan bunyinya nih ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, insya Allah ada satu zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doanya Nabi yang ditelan oleh ikan paus. Nabi siapa itu? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus kecuali Allah pasti ijabah doanya. Tinggal angkat tangan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba adalah orang-orang yang banyak dosa ya Allah. Dipuji Allah dulu. Semakin Allah dipuji, maka semakin besar prosentase diijabah sebuah doa. Maka ini adab yang diajarkan oleh surat Al-Fatihah. Jangan minta langsung kepada Allah, tapi puji Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mahalnya sebuah hidayah. Mahalnya sebuah hidayah. Kalau tadi Al-Fatihah mengajarkan kita cara berdoa yang baik, di antara yang diajarkan Al-Fatihah adalah berdoa tidak langsung minta permintaan, tapi awali dengan memuji Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu mahal. Istiqomah itu berat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau menyampaikan, syayyabatni suratu Hud wa suratil qiyamah, kalau tidak salah. Surat Hud, ada surat namanya surat Hud. Surat Hud itu surat yang menjadikan aku keluar ubannya. Nabi Muhammad itu wanen. Tenang, panjenengan yang punya wan ada temennya. Nabi Muhammad juga wanen, nggak usah khawatir. Cuman wannya Nabi Muhammad, ubannya Nabi Muhammad tidak sebanyak uban panjenengan. Mau bilang saya belum beruban. Nabi Muhammad SAW ubannya dalam riwayat cuman 20.
Wallahu ta'ala alam. Seingat saya disebutkan Nabi Muhammad SAW uban beliau hanya 20 helai, 20 helai saja. Dan kata Nabi Muhammad yang menjadikan beruban itu adalah surat Hud. Oke, uban, keluar uban itu banyak faktornya. Ada yang memang faktor usia, ada yang memang faktor M, mumet. Iya, mumet nggak punya duit, pikiran muncul uban satu. Si nom kok wis wanen sampean, iya pikirannya akeh. Ya. Kok kalau sudah tua ubanan wajar, memang faktor U. Tapi kalau masih muda keluar ubannya mungkin karena pikiran banyak jadinya keluar ubannya. Nabi Muhammad SAW juga beruban, dan yang menjadikan beliau beruban adalah kata beliau sendiri, syayyabatni surati Hud, yang menjadikan aku beruban ini adalah surat Hud. Kalau kita lihat kata para ulama, ada apa sih isi surat Hud itu apa? Kok sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW beruban? Apa isi surat Hud? Kata para ulama, ternyata yang menjadikan Nabi Muhammad itu beruban adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, wastaqim kama umirta. Saya lihat ayat berapa? Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 112, bukan wastaqim, mohon maaf, tapi fastaqim kama umirta. Itu yang menjadikan Nabi Muhammad SAW berat. Dan ini faktor di antara faktor-faktor yang lain yang Nabi Muhammad sendiri menyampaikan bahwa surat ini yang menjadikan beliau beruban. Apa isi surat ini? Di antara isi surat ini adalah perintah untuk istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu ajak menapaki jalan kebaikan. Yang hari ini masih bisa pengajian, bersyukur, alhamdulillah. Dan yang berat adalah menjaga semangat ini sampai meninggal tetap seperti ini. Itu yang hebat. Kalau seandainya istiqomah itu tidak berat, kalau seandainya hidayah itu tidak mahal, tidak mungkin khatib tiap Jumat membaca ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang harus diingatkan terus oleh khatib kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya istiqomah itu enggak berat, kalau seandainya hidayah itu enggak mahal, enggak mungkin disampaikan terus seperti itu. Dan enggak mungkin Allah berwasiat dalam Al-Quran yang dibaca minimal sepekan sekali, wala tamutunna, jangan kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, tetap dalam keadaan iman kepada Allah. Jangan pernah pede dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jangan pernah bangga, jangan pernah merasa pede dengan sedekah yang telah kita lakukan. Siapa kita? Ada seorang ulama, beliau menulis sebuah buku. Bukunya tentang tauhid. Tauhid itu tentang masalah keesaan Allah Ta'ala. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis Nabi Muhammad. Tapi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada syekh yang lain menulis kitab Tauhid, kitab tentang Tauhid, keesaan Allah, dalilnya ini, hadisnya ini. Meninggal dalam keadaan ateis. Meninggal dalam keadaan ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan, padahal dia menulis buku tentang Allah adalah Tuhan yang satu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia meninggal dunia dalam keadaan tidak percaya dengan Tuhan. Jangan pernah pede dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kita nggak ada yang tahu. Dan Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Kita sekarang baik, Masya Allah, rajin pengajian, seminggu terus pengajian terus. Malam Senin pengajian di sana, malam Selasa di sini, malam Rabu di sana, malam Kamis di sana, malam Jumat di sana, terus tiap pekan ada pengajian terus. Dan jangan pernah merasa pede dengan apa yang kita lakukan, karena amal seseorang tergantung di akhirnya. Ternyata di akhirnya maksiat sama Allah, kemudian meninggal dunia, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini tadi yang kedua, Al-Fatihah mengajarkan kita untuk hidayah itu mahal.
mengajarkan kita semua bahwa hidayah itu mahal. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Al-Fatihah mengajarkan kita kalau sakit boleh meruqyah diri dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada hadis sahabat Nabi Muhammad SAW meruqyah orang yang terkena sengatan hewan dengan dibacakan surat Al-Fatihah, sembuh total. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau juga menyampaikan bahwa ketika aku tinggal di Mekah dan aku tidak kenal siapa-siapa dan tidak ada dokter yang bisa aku temui, maka ketika aku merasakan sakit, aku membaca surat Al-Fatihah dan aku melihat efek samping yang luar biasa. Dan di Mekah pula aku banyak didatangi oleh orang-orang yang merasakan sakit, maka aku sampaikan kepadanya untuk membaca surat Al-Fatihah, dan ternyata mereka juga memiliki efek samping atau mereka mendapatkan efek yang luar biasa dari surat Al-Fatihah. Maka kalau yang sakit silahkan baca surat Al-Fatihah. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kesembuhan untuk orang tersebut. Tapi syaratnya adalah yakin Al-Fatihah bisa menyembuhkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait surat Al-Fatihah. Sebenarnya masih panjang, namun karena pendeknya waktu, semoga di lain kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kembali untuk mentadabburi surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.